Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di STP Channel. Materi kali ini mengenai pemrograman dasar. Adapun yang akan kita bahas adalah mengenai pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, di sini kita akan coba live coding mengenai program sederhana pengenalan dari bahasa pemrograman PHP. Yang pertama kali kita harus lakukan untuk pembuatan program sederhana adalah kita jalankan dulu XAMPP-nya. Oke ya, menjalankan XAMPP ada banyak cara. Bisa kita dengan langsung masuk ke direktori XAMPP-nya, ke local disk C jika disimpan di local disk C, kemudian klik folder XAMPP, kemudian cari ke bawah ada XAMPP control.exe. Kita double klik, kemudian kita start untuk yang Apache dan MySQL-nya. Sebenarnya kita belum menggunakan MySQL, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, jika XAMPP-nya sudah dijalankan, maka kita jalankan berikutnya adalah text editornya. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text ya. Kita cari Sublime. Nah, text editor Sublime Text 3. Kalian dapat menginstalnya dan saya pastikan bahwa yang menonton video ini adalah yang sudah menginstal aplikasi Sublime Text. Oke, tampilannya seperti ini. Kita pending dulu, kita masuk ke folder XAMPP-nya ya. Di folder XAMPP, ini yang di local disk C, kemudian XAMPP, kita masuk ke folder htdocs. Oke, setelah itu kita buat folder di sini ya. Kita buat folder, misalkan nama foldernya adalah belajar. Oke, huruf kecil semua biar tidak terlalu mengagetkan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih untuk nama folder, tapi biasanya menggunakan huruf kecil ya atau lowercase. Misalkan nama foldernya adalah belajar_php. Setelah itu kita kembali lagi ke Sublime Text. Kita panggil dulu atau kita masukkan dulu foldernya di bagian menu folder sebelah kiri. Kemudian kita pilih project, selanjutnya add folder to project, kemudian ke folder htdoc dan kita pilih belajar PHP dan select folder. Foldernya sudah ada di sini namun belum ada filenya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan coba print selamat datang di bahasa pemrograman PHP. Caranya kita klik foldernya, kemudian kita buat strukturnya. Oke ya, kita perbesar terlebih dahulu. Oke, struktur PHP itu sesuai di pertemuan sebelumnya adalah kurung siku tanda tanya PHP, kemudian jangan lupa kita tutup dulu tanda tanya kurung siku. Kemudian kita coba ya untuk menampilkan selamat datang. Fungsi untuk ngeprint di PHP itu adalah fungsinya echo atau echo bacanya ya. Kita ketik echo selamat datang. Oke, setelah itu jangan lupa titik koma. Kita akan coba jalankan aplikasi ini, tapi sebelumnya kita save dulu ya, Ctrl S, kemudian simpan di dalam folder htdoc yang belajar PHP. Kasih nama index.php. Ya, kita ekstensinya diubah jadi PHP. Kemudian di save. Oke, warnanya berubah. Ini karena si Sublime Text sudah mendeteksi bahwa bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa PHP. Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya adalah kita buka browsernya, misalkan kita pakai Google Chrome, kemudian kita ketikkan localhost
kemudian slash nama foldernya belajar PHP, maka akan muncul sebelah sini selamat datang. Localhost ini adalah untuk menjalankan Apache atau server lokal. Yang ini ya, ini cara manggilnya dengan cara mengetikkan localhost, kemudian belajar PHP adalah foldernya, kemudian kenapa kita tidak tulis index.php? Karena index.php sudah otomatis terbaca oleh sistem. Jika kita ketik juga bisa ya, seperti ini misalkan, hasilnya akan tetap sama tampilan selamat datang. Kita coba balik lagi ke Sublime Text ya. Nah, ini artinya bahwa script PHP yang diawali dengan tag PHP, kemudian echo itu adalah print. Printnya apa? Kalau teks itu pakai tanda petik ya. Nah, print namanya adalah selamat datang dan selesai atau ditutup. Maka ketika dijalankan, bahasa kitanya adalah panggil server yang mau menjalankan. Di server itu ada folder dengan nama belajar_php. Di dalam folder belajar_php itu ada file namanya index.php dengan tulisannya adalah selamat datang. Oke ya, seperti itu cara manggilnya. Kemudian kita coba lagi ketikkan yang lain. Misalkan kita ketikkan lagi echo, kemudian kelas RPL ya, koma. Kita save ya, Ctrl S, kemudian kita reload halaman di browsernya, atau kita klik reload atau di F5, maka akan muncul di sampingnya selamat datang kelas RPL. Lantas kenapa kok tulisannya tidak ada spasinya, kemudian tidak garis baru, sedangkan di Sublime Text kita cek itu berada di bawah tulisan selamat datang. Di dalam bahasa pemrograman PHP khususnya untuk garis baru itu ada tag tersendiri ya, karena kita menggunakan program PHP dengan berbasis web, maka tentunya ada untuk yang menjembatani bagaimana caranya supaya bisa garis baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa tambahkan di paling ujung sini, misalkan tambahkan kurung siku BR ya, seperti ini. Oke ya, kita perkecil biar lebih jelas. Nah, kita tambahkan BR. Ini BR di sini adalah fungsinya untuk membuat garis baru. Kita Ctrl S atau simpan, kemudian balik lagi ke browser dan kita reload. Nah, ini sudah ada di bawah selamat datang. Jadi ketika kita belajar PHP, kita juga harus menguasai HTML, karena untuk menampilkan di sini sebenarnya PHP itu hanya sebagai back-end-nya atau sebagai bahasa yang menggerakkan fungsi-fungsinya. Untuk menampilkan ke dalam halaman seperti ini, nanti itu adalah tugasnya HTML. Kemudian ketika kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, misalkan kita ingin menampilkan tipe data yang pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Contoh di sini kita tambahkan dulu ya garis baru. Bisa juga seperti ini, boleh sebenarnya, echo kemudian tanda petik kurung siku BR ya. Seperti ini juga boleh. Ini tandanya adalah kita ngeprint garis baru ya. Oke, misalkan tipe data yang pertama adalah integer atau untuk menampilkan bilangan bulat ya, maka kita buat variabelnya misalkan dolar bilangan 1 ya, kemudian sama dengan
20 misalkan kita isi ya. Nah, kita print ya, echo kemudian dolar bilangan 1. Oke, kemudian kita save ya, kita coba jalankan. Nah, maka muncul angka 20. Angka 20 ini adalah angka dari yang dolar bilangan 1 sama dengan 20. Kok kita ribet-ribet amat gitu ya, harus nulis 20 saja pakai seperti ini. Kenapa enggak echo atau enggak echo kemudian kita tanda petik 20? Bisa seperti itu. Cuma nanti ketika data sudah banyak itu tidak fleksibel, artinya itu hardcode gitu ya, tidak bisa berubah-ubah. Nah, ini yang dapat diganti-ganti seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan varchar atau teks. Nah, misalkan dolar kata 1 sama dengan tanda petik kelas, atau jangan kelas lah, rekayasa perangkat lunak ya. Kita perkecil dulu. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian jangan lupa titik koma ya. Setiap selesai satu baris atau selesai kode program harus ditutup dengan titik koma ya. Kita coba print echo kemudian dolar kata 1. Kita save dan kita coba jalankan. Oke ya. Nah, ada kan muncul rekayasa perangkat lunak. Kita coba tambahkan garis baru dulu. Yang ini saja di copy ya. Oke, misalkan di sini save kemudian kita jalankan. Nah, mudah kan sebenarnya ya. Ini cara ngeprint di bahasa pemrograman PHP atau program sederhana untuk ngeprint menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini sebagai pengenalan. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dan serta kegunaan bahasa pemrograman PHP. Terima kasih ya telah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu saksikan STV channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.